Romo, Bapak, Ibu, dan adik-adik terkasih, saya dan Romo Elva pada pagi hari ini misa perdana di sini. Ya sebenarnya kami berdua sudah misa, tapi di sini kan ya misa perdananya sekarang. Kami bersyukur kepada Monsinyur Sutikno karena sudah mentabiskan kami berdua. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Eko Budi Susilo yang memperkenankan kami untuk misa perdana di sini. Dan khususnya saya juga bersyukur kepada umat Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya karena saya bisa menjalani tahun pastoral diakonat di sini selama setahun dengan baik. Banyak yang saya peroleh dan saya sangat berterima kasih karena Bapak, Ibu, dan adik-adik serta Romo menjadi guru saya yang baik. Dan mohon bimbingannya dan mari kita saling mendoakan. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Yohanes lahir di Ukraina pada tahun 1580 dari keluarga Ortodoks dan beralih ke Gereja Katolik pada tahun 1604. Ia masuk ke biara Ordo Santo Basilius Agung di kota Vilnius dan mengambil nama Yosafat. Ia berkarya dengan giat melalui khotbah-khotbah untuk mengarahkan orang-orang Kristen kepada kesatuan dalam Gereja Katolik Roma. Ia dipilih sebagai pemimpin Ordo, kemudian menjadi Uskup Agung Polos. Selama menjalani karya kerasulan dengan semangat untuk menyatukan orang-orang Ruten, ia mendapatkan perlawanan dari beberapa orang yang menggalang pemberontakan, hingga ia akhirnya kehilangan nyawa demi mempertahankan imannya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita merayakan misteri iman ini, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan roh-Mu, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudari kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin, ataupun badai, gugusan bintang-bintang, atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya, betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat. Tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya.
karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya. Mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan, sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab,
Di mana ada mayat, di situ kerumunan burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, seringkali saat kita melakukan perbuatan baik, kita bisa jadi menerima yang tidak sesuai yang kita harapkan. Kita bisa jadi dicela, dicurigai, ataupun kita bisa jadi ditolak. Saat kita menerima hal itu, ya bisa jadi kita kapok untuk berbuat baik. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kedatangan kerajaan Allah. Barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saat kita berbuat baik, kita bisa bertanya, kita tuh berbuat baik untuk siapa? Kita berbuat baik untuk Tuhan dan orang yang menerima kebaikan hati kita. Apapun yang kita terima dari perbuatan baik itu, kita mau menerimanya dengan lapang dada. Kita mau menderita saat kita mau berbuat baik. Kita mau menanggalkan ego kita. Dan kita mau mempertaruhkan diri kita, bahkan nyawa kita untuk Tuhan dan untuk orang lain. Saat kita mau melakukan itu semua, kita turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus di kayu salib. Dan kelak kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus menggandeng erat tanganmu. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya kembali untuk selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, berkat perjamuan surgawi ini kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.